Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zakat adalah merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga, di mana setiap umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya dituntut dan berkewajiban untuk menunaikannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaum ramadhana rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atau didirikan atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haddatsani Sufyan radhiyallahu anhu fadzakara hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya'muruna bis-salati waz-zakati was-silati wal-afafi, rawahu Bukhari. Yang artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Abu Sufyan radhiyallahu telah menceritakan kepadaku, lalu dia menceritakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hadis ini sebagai dasar atau dalil bahwa zakat adalah merupakan kewajiban kepada setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka hadis yang kedua ini ada 4 perintah yang harus kita taati dan harus kita lakukan, bahkan kita harus menjaganya. Yang pertama, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'muruna bis-shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar mendirikan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu. Namun demikian, penting kami menjelaskan pengertian sholat, definisi sholat, baik secara etimologi atau bahasa maupun secara terminologi atau secara istilah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat secara etimologi atau bahasa adalah
al-dzikr wa doa. Jadi sholat secara bahasa mempunyai pengertian adalah zikir dan doa. Menurut sebagian ulama, inna sholatal ma'ruf wa hadha asah. Lianna al-lafza yuhmalu ala haqiqatihi syar'iyyah qabla al-lughawiyyah. Wa innama nahmiluhu ala al-lughawiyyah idza ta'azzara hamluhu ala syar'iyyah. Wa lam yata'azzar huna wajib al-hamlu ala salat syar'iyyah. Artinya menurut sebagian ulama yang lebih asah itu adalah salat yang ma'ruf, bukan secara lughawiyah. Karena lafaz yuhmalu ala haqiqati syar'iyyah sebelum lughawiyah. Boleh kita melakukan sholat secara lughawiyah manakala uzur secara syar'iyyah. Dan hal ini tidak mungkin adanya uzur. Oleh sebab itu wajib melakukan sholat secara syar'iyyah. Apa sholat secara syar'iyyah? Atau definisi sholat secara syar'iyyah? Maka dalam hal ini as-sholatus syar'iyyatu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiril maqrunin bin niyyati muhtatamatun bitaslim bisyara'itin makhsusatin. Ini pengertian sholat secara syar'iyyah. Jadi secara syar'iyyah sholat itu adalah beberapa perkataan dan pekerjaan yang dibuka dengan takbir yang bersamaan dengan niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah sholat al-ma'ruf, sholat secara syar'iyyah. Oleh sebab itu, karena sholat adalah merupakan perintah dari Rasulullah SAW, maka kita wajib melaksanakan secara syar'iyyah. Kemudian yang kedua, perintah dalam hadis Rasulullah SAW was zakati dan zakat. Apa itu zakat? Nah, ini penting untuk kami sampaikan definisi atau pengertian daripada zakat. Maka zakat terdapat dua pengertian, yaitu secara etimologi bahasa ataupun secara terminologi atau istilah. Zakat secara bahasa adalah mempunyai pengertian al-barakah, keberkahan. Apa itu barakah? Barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu barakah. Dan juga zakat itu berarti at-taharatu, kesucian, wan nama'u, dan perkembangan dan pertumbuhan. Itu pengertian zakat secara bahasa atau secara etimologi. Namun secara istilah, ulama mazhab yang empat itu berbeda redaksi dalam memberikan definisi atau pengertian zakat. Walaupun demikian, tetapi sama-sama memiliki tujuan dan maksud yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillah karangan Syekh Wahbah As-Suhaili yang sekarang masih hidup, termasuk ulama kontemporer, menjelaskan di dalam kitabnya zakat. Menurut mazhab Malikiyah mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah sampai pada nisab, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila kepemilikannya haul genap 1 tahun telah sempurna, selain barang tambang, tanaman, dan harta tambang. Itu menurut
mazhab Malikiyah. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, mereka mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah mendefinisikan zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, menurut mazhab Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan di waktu tertentu. Ini adalah pengertian zakat menurut mazhab yang empat. Semuanya berbeda redaksi, walaupun demikian akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Amin summa amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.